Hari ini kita mau ngobrolin tentang apa nih? Benar gak sih Allah mengasihiku? Iya. Ini kadang bisa jadi pertanyaan kita. Apalagi ketika kita sedang berada di dalam keraguan seperti itu, di dalam pergumulan dan di dalam masalah gitu ya, Ko Harvey ya. Nah, langsung saja. Benar gak sih Allah itu mengasihi aku? Saya kalau misalnya Tuhan benar mengasihi, kenapa ada orang yang bisa kecewa dan pahit dengan hidupnya? Karena ya merasa Allah tidak mengasihi. Nah, hal pertama yang saya perlu sampaikan terlebih dahulu adalah memang di dalam kehidupan kita ini ada kesulitan, ada penderitaan, ada hal-hal yang memang tidak menyenangkan di dalam dunia ini. Dan bagi memang sebagian orang, mereka bisa merasakan penderitaan dan masalah itu begitu berat terjadi menekan hidup mereka. Dan itu suatu pergumulan tidak mudah bagi mereka ya. Jadi kalau mereka punya pertanyaan tentang apakah Allah mengasihi aku ketika aku mengalami kesulitan, penderitaan, aku sudah berdoa tetapi kok Tuhan tidak jawab, itu suatu hal yang bisa dimengerti. Ya. Tetapi ada satu hal yang harus juga diklarifikasi. Apakah memang benar ketika kita mengalami kesulitan dan penderitaan, itu berarti bahwa Tuhan tidak mengasihi kita kah? Nah, saya pernah ngobrol sama orang, saya tanya ya, kira-kira menurut kamu apa bukti Tuhan mengasihimu? Kira-kira tahu nggak jawabannya apa? Jawabannya seperti ini. Jawabannya mereka bilang, aku merasa bahwa Tuhan mengasihiku karena apa? Aku bisa bangun tidur. Aku bisa sehat. Aku bisa dapat pekerjaan yang baik. Hubunganku di keluarga dengan pacar semuanya baik-baik saja. Nah, jadi mereka menyampaikan bahwa hal-hal seperti itu sebagai tanda atau bukti bahwa Allah mengasihi mereka. Nah, tetapi kalau kita lihat ya, apakah memang semua hal-hal yang baik tadi tentang kesehatan, usaha lancar, itu bisa dipakai untuk menjadi bukti bahwa Allah mengasihi kita? Nah, kalau jadi dengan, ya benar. Silakan. Jadi dengan kata lain, fokus pada apa yang Tuhan berikan gitu ya. Maksudnya berkat-berkatnya Tuhan itu jadi bukti bahwa Tuhan mengasihi mereka gitu ya, maksudnya ya. Ya, akan ada satu masalah yang begitu besar tak kala kita menggunakan hal-hal yang baik tadi sebagai tanda atau bukti Allah mengasihi kita. Nah, kenapa? Kalau misalnya semua itu tidak terjadi dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi bingung, apakah benar Allah mengasihi saya? Nah, jadi letaknya adalah beberapa orang bisa mengatakan di dalam penderitaan, di dalam permasalahan hidupnya Allah tidak mengasihi dia adalah karena kemungkinan ya, landasan dia meletakkan bukti kasih Allah yang ada di dalam hidupnya itu yang kurang tepat. I see. Jadi bisa dikatakan tadi itu ya, dia meletakkan landasannya di atas berkat-berkatnya itu, hal-hal baik itu ya. Ya, benar. Oke. Nah, kalau misalnya semua itu ternyata bukan jadi landasan, terus apa dong landasannya? Apa buktinya gitu bahwa Tuhan itu mengasihi kita? Kalau yang tadi itu bukan landasannya, bukan alasannya gitu. Landasan atau bukti bahwa Allah mengasihi kita yaitu adalah di dalam Yesus Kristus itu. Yesus adalah bukti kasih Allah. Nah, sebagaimana dalam firman Tuhan ya, saya bacakan dalam Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dan bagian firman Tuhan ini sama juga di dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita, ya, sehingga Ia mengaruniakan Yesus Kristus supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal.
Nah, saudara bisa menemukan di dalam Alkitab ya. Ya, teman-teman bisa menemukan di dalam Alkitab bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Buktinya bukan karena berkat-berkat materi, kesuksesan, kesehatan, tapi semata-mata bukti kasih Allah itu hanya memang diberikan kepada kita melalui Yesus Kristus. Oke. Jadi kalau misalnya kita memakai hal-hal di luar Kristus untuk membuktikan kasih Allah, berarti ya pasti akan timbul masalah. Benar, Susan ya. Jadi setidaknya kalau kita meletakkan bukti kasih Allah di luar Kristus, setidaknya ada dua masalah yang saya temukan. Masalah yang pertama adalah kita akan mengalami yang namanya bingung terhadap kasih Allah. Kita bingung. Misalnya contoh ya, suatu ketika ada kesaksian orang di gereja. Orang di gereja bersaksi, dia berkata, beberapa waktu yang lalu saya divonis penyakit kanker. Saya berdoa sama Tuhan. Namun karena kasih Tuhan yang begitu besar, maka saya bisa sembuh. Nah, di tempat yang sama, ada jemaat lain yang duduk mendengar. Papanya baru saja meninggal karena kanker. Mungkin dia akan berpikir demikian. Loh, kok Tuhan memperlakukan beda ya dengan papaku? Orang itu berkata bahwa Tuhan mengasihiku, maka aku sembuh. Tapi papaku tidak sembuh loh. Papaku meninggal loh. Bahkan di tengah-tengah saat aku membutuhkan, keluarga kami membutuhkan kehadiran papa, justru papa meninggal. Nah, bisa contoh lain juga. Ya, saya pernah melihat satu televisi. Waktu itu ada ditayangkan satu kesaksian di gereja tertentu yang saya tidak sebutkan. Dia cerita tentang bagaimana dia berhasil selamat dari pesawat yang kecelakaan. Waktu itu dia bersaksi, dia berkata bahwa dia itu terlambat bangun karena istrinya terlambat bangun. Ya, waktu itu katanya dia marah-marah sama istrinya. Dia bilang, gara-gara kamu, kita semua satu keluarga terlambat naik pesawat. Tapi setelah beberapa waktu dia buka TV, katanya pesawat itu kecelakaan. Lalu dia bersaksi, dia sujud menyembah, dan dia mengatakan, Tuhan, terima kasih Engkau begitu mengasihiku dan keluargaku. Dia bersaksi kemana-mana, dia bersaksi di gereja, Tuhan mengasihi kami, sehingga keluarga kami semuanya dibebaskan dari kecelakaan tersebut. Maka pertanyaannya sama, orang akan mengalami kebingungan. Bukankah di pesawat itu juga ada orang-orang Kristen? Bukankah di sana juga ada anak-anak Tuhan? Lah, kok perlakuan Tuhan berbeda ya? Kalau Tuhan mengasihi dia, kenapa dia bisa selamat? Tetapi ada orang Kristen yang akhirnya juga harus mati di dalam kecelakaan tersebut. Nah, bagaimana beberapa contoh lagi, misalnya soal pelayanan, ya, di dalam pelayanan terus tiba-tiba ada yang kena sakit, ya, ada kena masalah, usaha tidak lancar, lalu di satu sisi yang lain teman lain dia tidak terlalu sungguh-sungguh aktif dalam gereja, tetapi kita melihat dia bersaksi di mana-mana, Allah mengasihi dia, usahanya lancar, kita pelayanan, usaha kita nggak lancar, maka kita akan bertanya, lalu Tuhan mengasihiku atau enggak nih? Nah, jadi ini yang pertama ya, kita mengalami kebingungan terhadap kasih Allah. Nah, yang kedua, kita akan mengalami pemahaman yang keliru terhadap kasih Allah. Saya ingat salah satu penulis buku, Harold S. Kastner, ya, dia menulis sebuah kisah tentang anaknya yang sakit dari kecil sampai akhirnya umur 14 tahun anaknya meninggal. Harold L. Kastner ini menceritakan bahwa dia adalah orang Kristen yang taat, berdoa sama Tuhan, percaya pada Tuhan, dia memohon kepada Tuhan untuk selamatkan anaknya, tapi sampai usia tertentu anaknya 14 tahun meninggal karena penyakit yang dibawanya dari kecil. Harold L. Kastner lalu menulis sebuah kutipan demikian. Kita lebih baik menerima bahwa Allah itu baik dan penuh kasih, tetapi tidak maha kuasa. Ia selalu ingin memberikan yang terbaik kepada kita, namun tidak selalu ia dapat memenuhinya.
Nah, ini kan pemahaman yang keliru ya. 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 Dia percaya Allah baik, Maha Kasih, tapi dia tidak percaya bahwa Allah Maha Kuasa. Ini masih Kristen sih dia ya, sehingga dia masih ngomong kayak gitu, tapi pemahamannya tentang kasih Allah, tentang Allah itu jadi keliru. Nah, yang lebih parah lagi, misalnya salah satu tulisan daripada penulis buku yang saya percaya ini orang ateis ya, dia berkata bahwa apa? Allah itu tidak mengasihi kita. Bahkan Allah itu tidak pernah ada. Ia memberikan alasan ya, demikian. Kalau misalnya kita percaya bahwa Allah itu baik, Allah itu ada, Allah itu Maha Kasih, ya harusnya di dalam dunia ini manusia tidak dibiarkan dong mengalami hal-hal yang buruk seperti penderitaan, sakit, kelaparan, bangkrut, kemalangan, dan kematian. Nah, justru karena ada semua itu, maka Allah itu tidak ada. Jadi kalau kita meletakkan bukti kasih Allah di luar Kristus, kita meletakkan itu kepada hal-hal kesehatan, berkat-berkat, segala sesuatu yang tadi saya sebutkan ya, maka dua masalah itu yang akan muncul, yaitu kebingungan dan yang kedua kekeliruan memahami tentang Allah. Kira-kira begitu. Jadi gak bisa berdasarkan apa yang terjadi pada hidup kita, terus kita mengatakan Allah mengasihi atau enggak gitu ya. Tapi semuanya harus mendasarkan pada yang tadi Yohanes 3 ayat 16, pada kasih Kristus itu. Nah, tapi bagaimana kita bisa memahami bahwa Tuhan mengasihi kita melalui Kristus gitu? Nah, ini pertanyaan yang sangat baik. Bagaimana sih kita bisa memahami sehingga kita bisa melihat Yesus Kristus itu sebagai bukti kasih Allah yang begitu nyata? Yang pertama ya, Susan dan teman-teman, yang pertama adalah kita harus tahu bahwa kasih yang diberikan kepada kita adalah sebuah anugerah semata-mata. Ya, itu semua adalah anugerah semata-mata. Nah, teman-teman, ketika kita masih berdosa, Alkitab mengatakan Yesus mati untuk kita. Ya, ketika kita adalah seteru Allah, Yesus mati untuk menyelamatkan kita. Nah, teman-teman, bagaimana kita bisa mengetahui akan kasih Allah itu sebagai sebuah anugerah? Itu adalah seberapa serius kita melihat dosa. Kalau kita melihat dosa itu serius, maka kita bisa melihat akan kasih Allah. Ya, sebaliknya juga, kalau kita meremehkan dosa yang kita lakukan, yang kita milik, yang kita ada di dalam kehidupan kita, maka semakin kecil kita akan melihat kasih Allah. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita melihat anugerah itu dengan kita melihat kepada diri kita yang adalah manusia berdosa. Nah, sehingga kita sadar bahwa kita ini manusia berdosa ini begitu besar dikasihi oleh Tuhan, sehingga Yesus mau datang mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Saya ambil satu contoh cerita ya. Ya, seorang suami ya, ini saya pernah lihat di dalam satu film kesaksian. Ya, diceritakan seorang suami, dia punya istri dan punya 2 anak. Lalu sampai pada waktu tertentu dia meninggalkan istri dan 2 anaknya untuk selingkuh, dan dia mengusir istri dan 2 anaknya tersebut. 2 istri dan 2 anak tersebut akhirnya harus menderita, hidup dengan kemiskinan, keterbatasan, kesusahan dah. Sampai pada beberapa waktu bertahun dah lewat, sang istri dan 2 anak itu sudah tumbuh, mereka sudah punya kehidupan yang lebih mapan. Namun mereka mendapat kabar bahwa papanya atau suami istri itu jatuh sakit dan miskin, ditinggalkan oleh selingkuhannya juga. Nah, karena oleh belas kasihan, istrinya itu membawa suaminya pulang. Lalu diterima kembali, dirawat sama juga dengan kedua anaknya itu. Tentu ini ada ceritanya, ada prosesnya sampai akhirnya bisa sampai menerima kembali. Tapi yang saya mau ceritakan, yang mau saya sampaikan adalah, layakkah sebenarnya sang suami itu atau sang bapak itu diterima kembali
oleh istri dan anak-anaknya yang sudah dia tinggalkan dari kecil. Tentu nggak layak ya. Kalau dia bisa diterima kembali sama istri dan anak-anaknya, itu adalah anugerah. Adalah sebuah kesempatan yang sebenarnya nggak layak, nggak pantas dia terima. Nah, demikian juga kita. Kita ini manusia berdosa. Kita ini nggak pantas, nggak layak sebenarnya untuk menerima akan kasih pengampunan yang diwujudkan melalui kematian Yesus Kristus. Tapi kita bisa mendapatkannya melalui karya salib Kristus, itu adalah anugerah semata-mata. Ini yang pertama ya. Jadi kita memahami kasih Allah itu karena anugerah. Yang kedua adalah kita memahami kasih Allah itu karena kasih Allah yang ditunjukkan kepada Yesus adalah memberikan segala-galanya untuk kita. Nah, kalau pertanyaannya, apa sih yang menjadi pemberian maksimal dari seseorang? Misalnya saya ya sama Susan ya. Apa sih pemberian maksimal saya untuk Susan? Ketika saya misalnya lagi romantis sama Susan ya, Susan, aku akan memberikan segala sesuatu, segalanya di dalam kehidupanku untukmu. Apa itu? Tidak sebatas uang, bukan? Ya, tidak sebatas rumah, tabungan. Kapan seseorang itu bisa dikatakan memberikan segala-galanya? Tak kala dia memberikan nyawanya. Benar gak ya? Sehingga misalnya Susan minta sama saya lagi, kurang lagi dong pemberianmu, bukti kasihmu. Ya. Terus saya akan bilang, apalagi yang kamu masih butuhkan? Nyawaku saja sudah aku berikan kepadamu. Ayat 9, Roma pasal 5 ayat 9 berkata gini, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Nah teman-teman yang Yesusan ya, kematian Yesus cukup sebagai tanda dia memberikan segala-galanya bagi kita. Sehingga kalau kita bertanya sama Tuhan, Tuhan, aku masih belum cukup merasakan Engkau mengasihiku. Buktinya masih kurang. Saya pikir Tuhan akan bertanya sama kita, apalagi yang kurang? Aku sudah memberikan Yesus yang tergantung mati di kayu salib untuk kamu. Masih kurangkah aku mengasihi kamu? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kasih itu melepaskan kita dari murka. Kasih Yesus melepaskan kita dari murka. Nah, ceritanya misalnya, kalau kita, tadi ya, aku memberikan nyawaku untuk Susan ya. Ya, waktu itu mungkin kita masih pacaran. Saya bilang sama Susan, Susan, aku mencintaimu, terimalah aku. Aku akan memberikan segala-galanya nyawaku kepadamu. Lalu, dengan gagah berani, saya lompat ke Sungai Kapuas. Ya, lompat ke Sungai Kapuas karena saya nggak bisa berenang, ya saya pasti dijamin pasti akan segera mati. Lalu apakah Yesusan akan berkata, so sweet, kok Hervia mau rela mati demi aku, so sweet sekali. Apakah Yesusan akan seperti itu sama saya? Ya enggak lah. Enggak lah. Kenapa memberikan segalanya? Ya mati loh untuk kamu loh. Harusnya kalau bilang so sweet dong. Enggak kan? Mungkin Yesusan akan bilang, aduh bodoh kali orang ini. Ya, kenapa kamu malah mati gitu loh ya? Ya, gitu loh ya. Jadi ini pasti menjadi sebuah apa? Sebuah hal yang bukan romantis, bukan suatu hal yang menyenangkan, tapi menjadi suatu hal yang menakutkan. Nah, apakah Yesus mati untuk kita hanya semata-mata karena dia mengasihi kita? Mungkin kita bisa berkata, itu kan maunya Yesus. Yesus yang mati kok. Siapa suruh dia mati untuk aku? Gitu kan? Tapi kita tahu bahwa di dalam Alkitab mengatakan bahwa Yesus mati supaya kita diselamatkan dari murka Allah. Jadi kematian Yesus itu punya harga. Ya, jadi bukan sebuah hal yang remeh. Ya, sebuah hal yang boleh kita kesampingkan, tapi itu ada sebagai suatu hal yang sangat berharga karena kasih Yesus Kristus yang ditunjukkan dengan dia memberikan segala-galanya di kayu salib adalah supaya kita bisa diselamatkan dari murka Allah. Dengan demikian, kita diselamatkan
dari upah dosa yang harusnya kita tanggung, tetapi Yesus yang akhirnya menanggung itu untuk kita. Jadi oleh karena Yesus Kristuslah kita memperoleh keselamatan. Bukankah ini jauh lebih berharga dibandingkan dengan emas, perak, dibandingkan dengan segala harta apapun di dalam dunia ini? Ya, Paulus mengatakan bagaimana keselamatan daripada Yesus Kristus adalah sebuah hal yang sangat-sangat berharga, ya. Sehingga Paulus rela berkata, hidupku adalah bagi Kristus, dan jikalau aku mati adalah sebuah keuntungan. Karena dia tahu bahwa Yesus telah mati menggantikan murka Allah yang harus dia terima. Ya, inilah bukti kasih Allah melalui Yesus Kristus. Wah. Tapi masalahnya mungkin kita jarang benar-benar menyadari kasih Kristus yang begitu besar itu ya. Nah, Ko Harvey sendiri punya ini nggak? Gimana kita bisa terus menyadari kasih Allah yang besar itu di dalam setiap hari kita gitu? Ya, yang seperti tadi saya sampaikan di awal ya, semakin kita melihat betapa seriusnya dosa kita, maka semakin besar kita bisa melihat kasih Allah. Ya, semakin kurang serius kita melihat dosa kita, semakin kecil pula kita bisa melihat akan kasih Allah. Tapi terkadang ini sesuatu hal yang kita pahami. Terkadang itu kan juga perlu sampai ke hati ya. Benar ya? Memang gini ya saudara ya, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Kita harus ingat ya, bahwa Yesus itu bukan hanya memberikan sebagai anugerah Allah bagi kita. Yesus juga bukan hanya sekedar dia mati terus menyelamatkan kita. Tapi Yesus juga mau kita menjadi miliknya. Ya. Dan kita juga saat ini yang menjadi miliknya, kita juga memiliki Yesus gitu loh. Ya. Seperti contoh misalnya ketika saya menyatakan cinta saya kepada Susan atau Susan menyatakan cintanya sama saya. Pernah nggak sih? Nggak pernah ya. Ya. Jadi ketika misalnya saya mendapatkan Susan sebagai istri saya, berarti yang saya dapatkan dari Susan apa? Bukan hanya hartanya, uangnya, atau hal-hal yang sifatnya barang-barang yang dimiliki oleh Susan. Tapi yang saya miliki dari Susan ketika Susan itu mengatakan dia mencintaiku adalah seluruh pribadi Susan. Demikian juga ketika saya mencintai Susan dan saya mengatakan bahwa Susan, saya mencintai kamu, itu artinya apa? Saya memberikan segala-galanya dalam arti apa? Diri saya ini. Jadi ketika Yesus berkata bahwa dia mengasihi kita, ya, berarti apa? Dia mau kita menjadi miliknya dan dia menjadi milik kita. Ya. Dan karena dia menjadi milik kita, kita melihat Yesus itu menjadi sesuatu hal yang sangat terutama, yang lebih berharga dibanding apapun, dan segala sesuatu yang dulu di luar pengenalan kita terhadap Kristus adalah sebuah hal yang rugi, ya, sia-sia. Terlebih sekarang kita sudah kenal Yesus Kristus, yang adalah berkat terbesar, terindah, tertinggi, yang oleh karena kita memperoleh Yesus, kita berani melepaskan segala-galanya dan apa saja hanya untuk mendapatkan Yesus Kristus. Jadi bagaimana kita semakin menyadari akan kasih Allah dengan sadar bahwa Allah itu milik kita dan kita adalah miliknya Allah. Ya. Wah, benar ya, kita ini milik Tuhan dan Tuhan itu milik kita. Nah, mungkin ini satu hal yang jarang disadari oleh banyak orang dan mungkin bisa kadang lupa seperti itu ya. Ya, teman-teman yang sedang bergabung, kalau ada komentar atau ada pertanyaan, silakan diketikkan di kolom komen dan kita bisa tanyakan kepada
Ko Hervi ya, seperti itu ya, jangan malu untuk bertanya. Kalau malu bertanya sesat di jalan. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman. Nah, jadi saya kepikiran nih, kan tadi dikatakan bahwa apa yang Tuhan berikan, contohnya tadi kan ada yang orang yang sakit terus disembuhkan. Nah, kalau itu nggak bisa jadi bukti kasih Allah, itu termasuk apa dong? Apakah pemeliharaan atau apa? Apa itu? Saya perlu sampaikan ya, mungkin ini kelewatan juga ya. Yaitu segala sesuatu hal yang baik-baik itu bisa dikatakan sebagai cara ataupun suatu wujud Allah memelihara, ya. Allah menyatakan belas kasihan ya. Semua itu bisa menunjukkan juga bahwa memang Allah kita kuasa, dan segala hal yang baik-baik itu di dalam kehidupan kita itu semuanya punya tujuan dan maksud rencana Tuhan, ya. Jadi ingat ya, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi, kita sakit jadi sembuh ya, itu semuanya Tuhan punya sesuatu gitu loh ya, ada rencananya ya. Jadi tidak serta-merta ya tiba-tiba aja sakit sembuh tanpa Tuhan ada maksud dan rencana. Pasti ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan. Nah, tetapi segala hal-hal yang baik itu kita nggak bisa pakai untuk menjadi tanda atau bukti bahwa Allah mengasihi kita. Ya, gitu loh. Bukti satu-satunya yang paling solid itu adalah Kristus ya. Ya. Yang sudah datang ke dalam dunia menyelamatkan kita. Itu bukti kasih Allah Bapa yang paling solid ya. Ya. Ya, jadi satu hal yang sangat penting ya teman-teman ya. Sehingga saat-saat ketika kita mengalami pergumulan hidup, kita mengalami masalah, penderitaan, yang tadi saya katakan di awal itu bagi sebagian orang itu sangat berat. Bagi sebagian orang itu aduh. Saya ngomong seperti ini karena saya juga memahami orang-orang yang mengalami penderitaan ya. Karena saya juga pernah menderita, pernah mengalami kesulitan, memang nggak mudah. Tapi dasar ketika kita tahu bahwa Allah mengasihi kita melalui Yesus Kristus, itu menjadi sebuah kekuatan, sebuah ketenangan, dan sebuah damai sejahtera. Karena kita tetap tahu bahwa di dalam segala apapun yang terjadi, yang diizinkan oleh Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan tetap mengasihi aku. Ya. Iya, tapi kesadaran bahwa Tuhan mengasihi kita melalui Kristus Yesus kayaknya ya harus jujur ya, kadang sering sekali kita sebagai manusia, kadang kita sering terlupa. Nah, dari Ko Hervi ada nggak tips-tips yang konkret gitu, supaya kita boleh terus menyadari bahwa ya, Tuhan itu mengasihi? Saya pernah bahas di Glow ya, Kekristenan itu apakah agama? Kekristenan itu bukan sekedar agama. Kekristenan adalah berbicara soal relasi. Ya. Jadi kita penting dan harus berelasi dengan Tuhan melalui doa dan baca firman. Ya. Jadi teman-teman, kalau kita berkata, aku susah loh menyadari akan kasih Allah kepada kita, kepadaku, ya, pertanyaannya memang adalah, sudahkah pemahaman yang kita mengerti itu diikuti juga dengan keinginan bahwa kita ingin berelasi dengan Tuhan? Karena relasi itu sudah dibukakan kepada kita. Kalau dulu kita adalah orang yang jauh, yang nggak bisa datang kepada Tuhan, sekarang kita bisa datang kepada Tuhan melalui Yesus Kristus. Tapi masalahnya adalah, apakah itu hanya sebatas kepada pemahaman, tanpa kita maknai juga bahwa kekristenan itu berbicara soal relasi juga. Sehingga relasi itu yang harus kita bangun. Relasi itu yang harus kita miliki dan alami. Nah, ini menarik ya. Kemarin Susan juga ada kasih rekomendasi buku ya. Apa sih? Pathway apa tuh namanya? Oh, Sacred Pathways.
Sacred Pathways. Sacred Pathway ya. Nanti kapan-kapan kita bahas itu ya, tentang bagaimana seseorang di dalam beberapa hal-hal yang ada itu bisa menjadi satu sarana bagi dia untuk bisa menyelami akan kasih Allah di dalam hidupnya. Betul. Ya. Jadi kapan-kapan kita bahas, mungkin Cik Susan jadi narasumbernya. Nanti ya kalau sudah selesai baca bukunya ya. Ya, oke ya. Itu bisa dibagikan karena beberapa contoh misalnya ya, waktu saya bahas dengan Cik Susan ya. Misalnya contoh ada orang yang bisa merasakan spiritualitas, kedekatan dengan Tuhan itu semakin lebih baik, itu adalah ketika dia bersentuhan dengan nature, bersentuhan dengan alam. Dia melihat matahari terbit, matahari tenggelam, melihat pemandangan, melihat air terjun, melihat sungai, melihat hutan ya. Di situ dia merasakan suatu kedekatan dengan Tuhan. Ya, ada yang melalui puji-pujian di gereja, ada yang melalui doa ya. Jadi itu nanti kita akan kapan-kapan kita akan bahas tentang hal ini ya. Jadi inti yang saya mau sampaikan adalah kita harus berelasi dengan Tuhan supaya kita bisa menyadari akan kasih Allah dalam kehidupan kita. Iya, dan saya pikir untuk kita benar-benar punya mindset yang benar ya, bahwa bukti terbesar, bukti paling solid dari kasih Allah itu adalah Yesus Kristus. Nah, mungkin ini satu perubahan pola pikir yang ya memang harus kita punyai, tapi ya ini sulit sih, jujur aja, karena kan ya pasti setiap orang lah berpikir kalau dia sembuh, kalau dia masalahnya teratasi, oh Tuhan mengasihi. Tapi kalau nggak teratasi, berarti Tuhan kayaknya kurang mengasihi. Maksudnya itu kayak udah jadi patternnya kita, dan untuk mengubah itu ya sulit ya sebenarnya ya, Ko Harvey ya. Ya, tetapi walaupun sulit, tapi itu yang harus dirubah. Supaya kita tadi itu tidak mengalami kebingungan dengan kasih Allah, dan juga akhirnya sampai kepada pemahaman keliru tentang kasih Allah. Sebab kalau kita tetap meletakkan dasar kepada kalau sakit sembuh maka itu Allah mengasihi. Kalau aku belum punya pacar lalu punya pacar dan akhirnya bisa menikah, itu Allah mengasihi. Kalau misalnya aku pekerjaanku lancar, bisa punya banyak uang, itu Allah mengasihiku. Nah, sekali lagi itu tidak bisa dipakai untuk membuktikan kasih Allah. Ya, kalau kamu memakai itu sebagai bukti kasih Allah, maka pertanyaan mereka yang tidak seperti kamu akan bertanya, kenapa aku seperti ini? Ya, kita nggak bisa bilang itu karena kamu kurang beriman. Terlalu belum tentu seperti itu ya. Nah, ya, jadi kita nggak bisa memakai itu sebagai bukti kasih Allah. Tapi apakah semua hal yang baik itu Tuhan perkenan terjadi dalam hidup kita? Amin. Tapi sekali lagi, itu ada maksud dan rencana Tuhan. Ketika Tuhan memberikan, misalnya contoh, sekali lagi saya sampaikan, ketika engkau sakit ya, akhirnya kamu bisa sembuh. Itu maksudnya apa sih? Supaya kamu semakin dekat sama Tuhan. Semakin kamu sadar, kamu tuh lemah. Kamu tuh kalau bisa sehat itu pemberian Tuhan. Ya, kalau kamu sakit dan akhirnya kamu bisa sembuh, itu sebenarnya kesempatan daripada Tuhan supaya hidupmu makin lebih baik lagi dengan Tuhan, supaya relasimu makin dekat lagi dengan Tuhan. Jadi segala sesuatu yang terjadi pasti ada maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, baik itu kamu bisa punya kerjaan yang baik, punya usaha lancar, ya, bisa sembuh, bisa punya pacar dan akhirnya bisa menikah, ada rencana Tuhan dalam hidupmu. Iya, karena Tuhan tidak melakukan sesuatu tanpa punya tujuan, gitu ya. Benar. Oke. Nah, teman-teman mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Tapi tampaknya mungkin hari ini lebih banyak menjadi pendengar dan mungkin sedang meresapi ya bahwa oh ya, ternyata bukti kasih Allah itu bukan lewat apa yang kita dapatkan. Berkat-berkat Tuhan itu bukan jadi bukti yang kuat akan kasih Allah seperti itu. Justru sekali lagi bukti kasih Allah yang paling ultimat, yang paling utama dan yang paling sempurna itu adalah di dalam
Yesus Kristus, gitu ya. Ya, hal ini penting karena di masa-masa pandemi seperti sekarang ini banyak orang mengalami kesusahan, penderitaan, juga masalah, ya. Seringkali juga itu menjadi sebuah pergumulan pribadi anak-anak Tuhan. Kalau Allah mengasihi, kenapa ada corona? Allah mengasihiku, kenapa kok banyak masalah gitu loh. Nah, ini sesuatu hal yang saya pikir kita harus kembali kepada apa yang Alkitab katakan ya. Bahwa Allah mengasihi kita melalui Yesus Kristus. Dan itu bukti yang sudah lebih daripada cukup untuk kita. Ya. Dan bahkan ketika kita sedang dalam pergumulan pun dan seakan tidak ada jalan keluar, Tuhan tetap mengasihi kita karena Dia sudah memberikan Yesus Kristus bagi kita. Gitu ya, Ko Harvey ya? Ya, benar, San. Oke. Mungkin Ko Harvey bisa berikan closing statement karena ini juga sudah 42 menit. Mungkin akan ada closing statement bagi teman-teman semua supaya mereka benar-benar, apalagi ini masa-masa menjelang Natal, benar-benar bisa menghayati, meresapi, dan menyadari kembali betapa besarnya kasih Allah bagi mereka. Benar, teman-teman, kita memasuki masa Advent, ya. Tema malam hari ini tentang bukti kasih Allah kepada kita. Bukti kasih Allah kepada kita adalah melalui Yesus Kristus. Saudara mengalami kasih Allah melalui Yesus Kristus akan menyadarkan kita bahwa kepuasan terindah, kepuasan tertinggi bukanlah pada berkat-berkat dunia, tetapi pada Yesus itu sendiri. Dia yang lahir ke dalam dunia, Dia yang berada di dalam palungan, dan semuanya itu menjadi bukti betapa besar Allah mengasihi kita. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, menyadari Allah begitu besar mengasihi kita, kiranya mendorong kita juga untuk mau mengasihi Dia. Dan juga Allah yang mengasihi kita itu juga mengerti segala pergumulan, kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita senantiasa meresponi kasih Allah yang begitu besar terhadap hidup kita, dengan kita juga mau mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Berelasilah dekat dengan Tuhan. Kenalilah Tuhan yang begitu besar mengasihimu. Dan ingat, ketika masalah pergumulan terjadi, apapun itu, Allah tetap mengasihimu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Boleh Ko Harvey tutup dalam doa? Mari kita berdoa, teman-teman. Terima kasih yang sudah bergabung di IG Live. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kembali lagi kami punya kesempatan untuk merenungkan akan seberapa besar kasih Allah pada kami. Bukti kasih Allah yang sudah begitu nyata melalui Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam minggu Advent menjelang Natal ini, kiranya Tuhan menolong kami menyadari akan kebenaran ini, sehingga kami tahu dengan pasti Tuhan mengasihi kami. Apapun yang terjadi, pergumulan yang terjadi dalam hidup kami tetap yakin dan percaya Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk obrolan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ko Harvey yang sudah jadi narasumber pada malam hari ini. Terima kasih untuk apa yang disampaikan. Kiranya apa yang disampaikan itu benar-benar mengubah mindset kita ya tentang bukti kasih Allah yang paling ultimat, yang paling besar. Bukan dari apa yang terlihat dari berkatnya, tetapi dari Yesus sendiri yang datang ke dalam dunia. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join
Sampai jumpa di IG Live PPAW minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.